Halo semuanya, di video kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar audit saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lydia Juliana Simamora dengan NIM 12122220005. Materi tugas besar audit yang saya ambil adalah risiko audit, manfaat audit, sistem pengendalian mutu, ISA atau International Standard Auditing, dan IFAC atau International Federation of Accountants. Nah, saya akan masuk ke dalam materinya. Yang pertama itu adalah risiko audit. Risiko audit adalah kemungkinan bahwa auditor akan memberikan opini audit yang tidak tepat terhadap laporan keuangan yang sebenarnya mengandung salah saja material. Risiko ini penting untuk dipahami karena mempengaruhi kualitas audit dan keputusan penggunaan laporan keuangan. Jadi risiko audit ini ya risiko yang akan dialami oleh auditor karena salah memberikan opini audit. Nah, risiko audit ini tuh mempengaruhi yang pengguna laporan keuangannya gitu ya. Jadi salah mengambil keputusan dan lain sebagainya. Risiko ini tuh penting banget untuk di-highlight gitu ya bagi setiap auditor karena ya mempengaruhi auditornya tersendiri gitu ya. Karena kualitas auditor ya dilihatnya dari hasil audit laporan keuangannya gitu. Nextnya dari risiko audit itu ada 3 komponen risiko audit. Yang pertama itu risiko bawaan atau inherent risk. Risiko bawaan adalah risiko yang secara alami melekat pada laporan keuangan atau elemen tertentu di dalamnya sebelum mempertimbangkan keberadaan pengendalian internal perusahaan. Artinya risiko ini muncul karena sifat atau karakteristik dari bisnisnya, terus dari transaksinya atau akun tertentu tanpa pengaruh mekanisme pengendalian internal. Beberapa akun atau transaksi lebih rentan terhadap kesalahan atau salah saji karena faktor-faktor seperti pertama, kompleksitas transaksi, misalnya derivatif keuangan atau kontrak yang rumit. Terus kedua ada estimasi atau asumsi signifikan, misalnya penyusutan atau estimasi piutang tak tertagih. Dan yang terakhir tekanan eksternal seperti perubahan regulasi atau kondisi pasar. Nah, contohnya ya, sebuah perusahaan memiliki transaksi derivatif yang kompleks karena kompleksitasnya. Risiko salah saji dalam pencatatan atau pengukuran transaksi ini sudah tinggi secara alami, bahkan sebelum sistem pengendalian internal diterapkan. Jadi kalau teman-teman belum tahu apa itu derivatif, jadi contohnya ya teman-teman, perusahaan A mau beli bahan bakar gitu ke perusahaan B. Nah, itu kan dengan harga yang di bawah pasar gitu ya. Jadi perusahaan A itu membayar kontrak untuk dapat mendapatkan harga bahan bakar yang lebih murah dari harga pasar. Jadi itu sebuah kayak kontrak aja gitu ya. Nah, cuma kan kalau bagi auditor gitu, itu kan sifatnya internal banget ya di sebuah perusahaan kalau misalnya kontrak-kontrak itu. Nah, ya yang dapat dilakukan menurut aku sih auditornya harus tahu banget gitu tentang sebuah perusahaan itu, dia bergerak di bidang apa, dia melakukan bisnis seperti apa, kontraknya seperti apa dan sebagainya, ya harus dipelajari gitu ya. Jadi kesimpulannya risiko bawaan ini mengacu pada potensi salah saji yang ada karena sifat transaksi atau bisnis itu sendiri tanpa mempertimbangkan upaya perusahaan untuk mendeteksinya melalui pengendalian internal. Yang kedua ada risiko pengendalian. Nah, risiko pengendalian ini itu adalah risiko bahwa salah saji material tidak dapat dideteksi atau dicegah oleh pengendalian internal perusahaan. Bergantung pada efektivitas pengendalian internal perusahaan. Jika pengendalian internal lemah, maka risiko pengendalian meningkat sehingga auditor perlu melakukan pengujian lebih mendalam. Nah, contohnya adalah
Sebuah perusahaan manufaktur kecil memiliki sistem pengendalian internal yang lemah karena suatu orang karyawan bertanggung jawab atas beberapa fungsi penting seperti membuat invoice atau mencatat penjualan, terus dia juga yang menerima pembayaran, terus dia juga yang menyetor ke bank gitu. Jadi ya triple job gitu ya dalam satu perusahaan. Nah, sebenarnya itu nggak boleh ya teman-teman, karena ya risikonya besar gitu. Contohnya bisa satu orang ini memanipulasi data tanpa ada timbal baliknya gitu loh, tanpa kayak ada yang ngecek lagi gitu kan. Jadi ya sebenarnya itu juga fatal sih ya kalau satu orang yang invoice, satu orang yang menerima pembayarannya juga, terus satu orang juga yang nyetor langsung ke bank. Jadi ya gede gitu risikonya untuk terjadi kecurangan. Jadi risikonya ya tadi pemisahan tugas ini memungkinkan terjadinya kecurangan seperti fraud atau penggelapan uang. Terus salah satu material pada akun pendapatan atau kas tidak dapat dideteksi secara efektif karena tidak ada pemeriksaan silang atau pengawasan yang memadai. Ya iya nggak ada pemeriksaan silang gitu ya. Gimana mau di pemeriksaan silang karena ya yang ngerjain satu orang doang. Yang bisa ditanyai oleh auditor ya satu orang doang gitu karena dia doang yang melakukan semua transaksi gitu ya, semua alur transaksi. Ya dampaknya ya laporan keuangan perusahaan bisa menunjukkan angka pendapatan yang salah atau kas yang tidak akurat. Ya auditor harus menanggapi risiko pengendalian ini tinggi gitu ya, meningkatkan substantif untuk mendeteksi potensi salah saji material. Nah menurut aku tindakan auditor ya harus ada pendapat gitu sih ya ke perusahaannya ya untuk bilang gitu kalau misalnya risikonya besar gitu kalau misalnya satu orang doang yang melakukan transaksi gitu. Nah yang ketiga ada risiko deteksi. Nah kalau risiko deteksi itu ya risiko auditornya, maksudnya risiko yang terjadi dari auditornya sendiri gitu. Risiko bahwa auditor gagal mendeteksi salah saji material selama audit. Nah, penyebab utamanya ya auditor menggunakan pengambilan sampel atau pengujian substantif. Terus yang kedua ada keterbatasan waktu dan biaya. Ya contohnya aja kali ya menggunakan pengambilan sampel. Contohnya mungkin ada 10 transaksi. Nah, ternyata auditor itu cuma ngambil sampelnya 5 gitu ya, 5. Nah, ternyata yang 5 pertama, yang 5 ini yang dijadiin sampel tuh ternyata benar gitu. Terus yang 5 lagi ternyata dari salah satu yang 5 yang gak disampelin ini tuh ada kesalahan transaksi. Nah, itu kan berarti auditor nggak tahu gitu ya yang 5 nggak disampelin ini tuh ternyata ada salah saji material. Nah, itu itu juga suatu resiko buat auditor sih. Nah, faktor yang mempengaruhinya yaitu auditor tuh harus ada kualitas dan kompetensi auditor, dan auditor tuh harus tahu gitu metode audit yang digunakan harus seperti apa. Nah, contoh kasusnya mungkin ya. Contohnya auditor sedang mengaudit laporan keuangan sebuah perusahaan retail besar. Karena keterbatasan waktu dan biaya, auditor hanya memeriksa sampel transaksi penjualan sebesar 5% dari total transaksi tahunan. Jika dalam sampel yang diuji tidak terdapat salah saji material, auditor mungkin gagal mendeteksi adanya kecurangan atau kesalahan besar di transaksi lain yang tidak diuji. Kesalahan signifikan ini seperti penggelapan uang atau pengakuan pendapatan yang salah itu bisa terlewatkan gitu karena ya itu tadi gak semua transaksi dalam perusahaan itu diaudit. Jadi kan tadi 5% doang ya, padahal itu sebuah perusahaan retail yang besar gitu. Kesimpulannya ya risiko deteksi ini terjadi ketika auditor gagal mendeteksi salah saji material karena keterbatasan waktu, biaya, atau teknik auditing yang kurang memadai. Auditor harus menggunakan strategi yang lebih cermat seperti memperluas cakupan sampel atau menggunakan alat analitik untuk mengurangi resiko ini.
Nah, selanjutnya ini jadi dari 3 komponen risiko audit tadi tuh ada interaksinya, saling berinteraksi dalam risiko audit gitu ya. Jadi kayak saling keterhubungan gitu. Nah, risiko audit adalah sama dengan risiko bawaan X risiko pengendalian X risiko deteksi. Interaksi ketiga risiko. Risiko audit merupakan gabungan dari risiko bawaan, pengendalian, dan deteksi. Auditor menentukan tingkat risiko audit yang dapat diterima dan menyesuaikan prosedur audit untuk menurunkan risiko ke tingkat yang wajar. Bersama risiko audit, semakin besar risiko bawaan dan pengendalian, auditor perlu menurunkan risiko deteksi dengan memperluas pengujian atau menggunakan prosedur yang lebih selektif. Strategi mengelola risiko audit. Penilaian risiko awal, memahami bisnis klien dan industri untuk mengidentifikasi area risiko tinggi. Kedua, pengujian pengendalian internal. Mengevaluasi efektivitas pengendalian internal untuk mengurangi risiko salah saji material. Dan yang terakhir, pengujian substantif, melakukan pengujian rinci terhadap akun dan transaksi untuk mendeteksi kesalahan signifikan. Mungkin kita pakai contoh ilustrasi sederhana kali ya. Contohnya di sebuah kasus perusahaan retail aja kali ya. Nah, risiko bawaannya tuh ternyata di perusahaan itu tuh penjualannya tuh tunai. Nah, risiko bawaannya berarti penjualan tunai memiliki risiko tinggi terjadi pencurian atau manipulasi karena sifat transaksi cepat dan sulit dilacak. Yang kedua, sambungannya ke risiko pengendalian. Jika perusahaan tidak memiliki sistem kasir otomatis yang memadai, risiko pengendalian meningkat. Dan yang terakhir, risiko deteksinya, auditor yang hanya menguji beberapa transaksi tunai tanpa analisis menyeluruh bisa gagal mendeteksi kecurangan. Dan tindakan auditor yang benar itu satu, menganalisis potensi kelemahan pada pengelolaan kas, terus menguji efektivitas sistem kasir dan pengawasan manajemen, dan yang terakhir memeriksa sampel transaksi tunai lebih besar dengan teknik audit tambahan seperti analisis data. Jadi ya sebenarnya strategi auditor mengelola ketiga risiko ini, ya auditor kalau yang risiko bawaan ya, auditor menganalisis sistem sifat bisnis klien. Jadi auditor tuh harus tahu dulu nih bisnis kliennya apa, terus akun yang kompleks apa, tekanan yang regulasi yang bisa menyebabkan salah satu material apa. Jadi strateginya dari auditor tuh ya harus memahami risiko bawaannya dengan cara ya auditor harus secara cermat gitu mengetahui perusahaannya seperti apa, di bidang apa, bisnisnya apa dan sebagainya. Dan kedua, auditor tuh harus mengevaluasi pengendalian internal. Auditor menilai apakah sistemnya itu udah benar, sistem pengendalian internalnya udah cukup efektif untuk mencegah dan mendeteksi salah satu material. Jika pengendalian internal lemah, pengujian lebih mendalam diperlukan. Nah, ini menyangkut ke risiko deteksi. Auditor harus mencakup proses audit seperti meningkatkan ukuran sampel, menggunakan teknik audit yang lebih akurat, dan memastikan kualitas tim auditor. Oke, nextnya. Manfaat audit. Manfaat audit ini ada transparansi dan akuntabilitas. Terus yang kedua ada peningkatan kredibilitas, dan yang ketiga ada efisiensi dan efektivitas, dan yang terakhir perbaikan tata kelola. Audit bukan hanya kewajiban regulasi, tetapi memberikan nilai tambahan yang signifikan bagi pengambilan keputusan dan keberlanjutan bisnis. Sistem pengendalian mutu. Sistem pengendalian mutu atau Quality Control System adalah serangkaian prosedur yang diterapkan untuk memastikan produk atau layanan memenuhi standar kualitas yang diterapkan.
Komponen utama sistem pengendalian mutu tuh ada 10 ya teman-teman. Ada 1 penetapan standar kualitas, 2 pencatatan mutu atau quality planning, terus yang ketiga ada pengendalian proses kontrol atau proses kontrol, terus yang keempat pengujian dan inspeksi atau testing and inspection, terus yang kelima pelaporan dan dokumentasi atau reporting and documentation, dan yang keenam ada tindakan korektif atau corrective action, yang ketujuh ada peningkatan berkelanjutan atau continuous improvement, dan yang ke-8 ada audit kualitas atau quality audit, yang ke-9 adalah sertifikasi kualitas, dan yang 10 pelatihan dan pengembangan SDM. International Standards on Auditing. International Standard on Auditing atau yang disingkat ISA adalah standar yang dikembangkan oleh International Auditing dan Assurance Standard Board atau IAASB untuk memberikan panduan yang jelas dan konsisten bagi auditor dalam melakukan audit laporan keuangan. ISA diterapkan secara global untuk memastikan kualitas audit yang tinggi, meningkatkan kredibilitas transparansi laporan keuangan. Mengenal ISA secara mendalam. Nah, yang pertama kita mau bahas tujuan dan fungsi ISA. Yang pertama itu menjaga kualitas audit, yang kedua meningkatkan kredibilitas laporan keuangan, dan yang ketiga menjaga konsistensi global. Yang kedua ada struktur dan komponen ISA. Yang pertama ada standar dasar dan prinsip umum, yang kedua standar perencanaan dan pelaksanaan audit, yang ketiga pengendalian intern dan pengajian substantif, yang keempat penggunaan pihak ketiga dan kerjasama dengan auditor lain, yang terakhir pelaporan hasil audit. Terus yang ketiga prinsip utama dalam ISA, independensi auditor, terus yang kedua profesionalisme dan skeptisme profesional, yang ketiga kecukupan dan kelayakan bukti audit, dan yang terakhir kepatuhan terhadap standar dan regulasi. Keuntungan menggunakan ISA. Ya, pertama transparansi dan akuntabilisasi, konsistensi global dan pengurangan risiko. International Federation of Accountants atau yang disingkat IFAC adalah organisasi global yang mewakili profesi akuntansi, didirikan pada 1977 dan berbasis di New York. Organisasi ini memiliki lebih dari 180 anggota dari 135 plus negara, mempresentasikan lebih dari 3 juta akuntan di sektor publik, komersial, dan akademik. Mengenal IFAC secara mendalam. Tujuan utama, meningkatkan kualitas profesi akuntan secara global. Kedua, menetapkan standar audit, etika, pendidikan, dan layanan profesional lainnya. Yang terakhir, mendukung transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan dalam laporan keuangan. Terus peran dan tanggung jawabnya itu meningkatkan kualitas dan kompetensi profesi akuntansi melalui pendidikan dan pelatihan. Yang kedua, mendorong adopsi standar internasional oleh pemerintah dan entitas swasta. Dan yang terakhir, bekerja sama dengan organisasi global seperti Bank Dunia dan PBB untuk meningkatkan tata kelola dan transparansi. IFAC ini memainkan peran penting dalam pengembangan dan harmonisasi standar akuntansi global, memastikan profesi akuntansi tetap relevan, etis, dan mampu menghadapi tantangan global. Hubungan antara manusia dalam manajemen audit. Hubungan antar manusia dalam audit manajemen mencakup interaksi dan komunikasi antar auditor, manajemen, dan pihak terkait lainnya. Meskipun aspek teknis penting, hubungan yang baik sangat mempengaruhi kualitas audit. Kerjasama yang efektif dan komunikasi yang jelas dapat meningkatkan keakuratan temuan audit dan menghasilkan rekomendasi yang lebih efektif untuk perbaikan kinerja organisasi. Hubungan antar manusia dan dalam manajemen audit. Audit manajemen adalah proses sistematis untuk mengevaluasi kinerja suatu
organisasi atau unit bisnis dengan fokus pada penggunaan sumber daya dan pencapaian tujuan strategis. Proses ini mencakup analisis terhadap fungsi manajerial seperti perencanaan, perorganisasian, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Auditor manajemen tidak hanya menganalisis data kuantitatif, tapi juga mempertimbangkan faktor manusia dalam pengelolaan organisasi. Mengenal hubungan antara manusia dalam audit manajemen. Perannya itu kolaborasi, komunikasi, kepercayaan, kepemimpinan. Aspeknya perencanaan audit, pengumpulan data, evaluasi dan analisis, terus pelaporan hasil audit, tindak lanjut. Faktor yang mempengaruhinya itu adalah keterampilan komunikasi auditor, kepercayaan, kebijakan manajemen, dan budaya organisasi. Tantangannya ya resistensi karyawan, bias atau konflik kepentingan, dan perbedaan harapan. Manfaatnya meningkatkan kualitas data dan temuan, penerimaan yang lebih baik terhadap rekomendasi, pengurangan konflik. Terima kasih sudah menyimak presentasi saya pada video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.